Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, ruang sederhana, tempat hati beristirahat, tempat jiwa yang lelah belajar kembali mengingat Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang ikut dikuatkan. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan yang lebih mendalam, kamu bisa bergabung sebagai member channel Laras Hasanah. Semoga setiap dukunganmu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Banyak orang beribadah dengan perasaan yang berat. Salat terasa seperti kewajiban yang melelahkan. Doa dilakukan karena takut dosa, bukan karena rindu. Dizikir menjadi rutinitas bibir, bukan kebutuhan hati. Dan tanpa sadar muncul satu pertanyaan di dalam batin. Sebenarnya untuk siapa semua ibadah ini? Padahal jika kita jujur pada diri sendiri, Allah tidak membutuhkan salat kita. Allah tidak bertambah mulia karena sujud kita. Allah tidak berkurang keagungannya meski seluruh manusia berhenti beribadah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Allah tidak bergantung pada siapapun. Lalu, mengapa kita diperintahkan untuk beribadah? Jawabannya sederhana, namun sering tidak kita sadari. Ibadah itu bukan untuk Allah. Ibadah itu untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Allah memerintahkan salat karena Dia tahu hatimu mudah gelisah. Allah memerintahkan doa karena Dia tahu beban hidupmu terlalu berat jika ditanggung sendirian. Allah memerintahkan dizikir karena Dia tahu pikiranmu mudah kacau saat dunia menekan dari segala arah. Dan Allah memerintahkan sabar bukan karena Dia ingin melihatmu menderita, tetapi karena Dia tahu tanpa sabar jiwamu akan hancur lebih dulu. Sayangnya, banyak orang salah memahami ibadah. Mereka mengira ibadah adalah beban. Padahal ibadah adalah penyangga hidup. Mereka mengira ibadah adalah tuntutan Allah. Padahal ibadah adalah pertolongan Allah yang dikirim diam-diam kepada hambanya. Tanpa ibadah, manusia akan kosong meski memiliki segalanya. Tanpa ibadah, hati akan rapuh meski terlihat kuat di luar. Coba perhatikan hidupmu. Bukankah saat kamu jauh dari ibadah, hatimu lebih mudah marah, lebih mudah kecewa, lebih mudah merasa sendirian? Dan bukankah saat kamu mulai kembali salat meski masalah belum selesai, hatimu perlahan terasa lebih tenang? Itulah bukti bahwa ibadah sedang bekerja di dalam dirimu, bukan untuk Allah, tapi untuk menjagamu tetap utuh. Allah tidak membutuhkan sujud, tapi kamu membutuhkan sujud itu agar egomu runtuh. Allah tidak membutuhkan doamu, tapi kamu membutuhkan doa agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Allah tidak membutuhkan zikirmu, tapi
Tapi kamu membutuhkan dizikir agar hatimu tidak dikendalikan oleh ketakutan dunia. Jika hari ini kamu merasa lelah menjalani hidup bingung, mengambil keputusan kosong, meski terlihat baik-baik saja, kuat di depan orang lain, tapi hancur sendirian, maka mungkin masalahnya bukan pada hidupmu, tetapi pada jarakmu dengan ibadah. Ibadah bukan tentang membuat Allah senang. Allah sudah maha sempurna. Ibadah adalah cara Allah menarikmu kembali saat kamu hampir kehilangan dirimu sendiri. Dan pada bab berikutnya kita akan membahas kenapa Allah tetap memanggilmu beribadah, bahkan saat kamu merasa paling kotor, paling gagal, dan paling tidak pantas. Karena justru di titik itulah ibadah menjadi penyelamat terbesar. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa terlalu kotor untuk beribadah, merasa terlalu gagal untuk mendekat kepada Allah, merasa terlalu jauh untuk kembali. Dan di titik itulah banyak orang justru berhenti. Mereka berkata dalam hati, nanti saja aku salat kalau sudah baik, nanti aku taat kalau hidupku sudah rapi, nanti aku dekat dengan Allah kalau aku sudah pantas. Padahal kebenaran yang sering terlupa adalah ini: Allah tidak menunggu kamu layak untuk memanggilmu. Justru Allah memanggilmu agar kamu kembali layak. Allah maha mengetahui betapa rapuhnya manusia. Allah tahu bahwa jika manusia menunggu dirinya sempurna, maka tidak akan ada satupun yang benar-benar kembali. Karena itulah Allah membuka pintu ibadah dalam kondisi apapun, dalam lelahmu, dalam dosamu, dalam kekacauan hidupmu. Salat tidak pernah menanyakan seberapa bersih masa lalumu. Doa tidak pernah menginterogasimu tentang kesalahan yang pernah kamu buat. Allah hanya bertanya satu hal: maukah kamu kembali? Banyak orang tidak sadar bahwa rasa tidak pantas seringkali bukan datang dari kesadaran iman, melainkan dari bisikan yang ingin menjauhkan. Karena jika seseorang merasa terlalu kotor untuk syalat, maka ia akan semakin jauh, dan semakin jauh ia pergi, semakin hancur pula hatinya. Allah tidak memanggilmu beribadah untuk menghakimi. Allah memanggilmu untuk membersihkan. Ibadah bukan ruang sidang. Ibadah adalah ruang pemulihan. Tempat kamu boleh datang dalam keadaan apapun tanpa perlu berpura-pura. Bukankah kamu pernah merasakan ini saat hidupmu berantakan? Satu sujud terasa jauh lebih menenangkan dibanding 1000 nasihat manusia. Saat hatimu remuk, satu doa lirih lebih menguatkan daripada banyak kata motivasi. Itulah sebabnya Allah tidak pernah menutup pintu ibadah. Allah tahu jika ibadah ditutup bagi orang berdosa, maka manusia tidak punya harapan. Dan Allah bukan Tuhan yang menutup harapan. Allah adalah Tuhan yang membuka jalan pulang. Maka jangan tunggu dirimu bersih untuk mendekat. Datanglah apa adanya. Datang dengan air mata. Datang dengan dosa yang ingin kamu tinggalkan. Karena ibadah bukan hadiah bagi orang suci,
tetapi obat bagi jiwa yang terluka. Dan pada bab berikutnya, kita akan memahami satu hal penting. Mengapa ibadah yang dilakukan dengan terpaksa perlahan bisa berubah menjadi kebutuhan jiwa. Sesuatu yang awalnya berat, namun lama-kelamaan menjadi penopang hidup. Pada awalnya, ibadah sering terasa seperti beban. Kita melakukannya karena takut dosa, karena tuntutan, karena kebiasaan sejak kecil. Dan jujur saja, tidak semua ibadah diawali dengan rasa cinta. Banyak di antara kita salat dengan hati yang masih berisik, berdoa dengan pikiran yang melayang, berzikir sambil memikirkan dunia. Namun Allah Maha lembut. Allah tidak menuntutmu langsung khusyuk. Allah tidak meminta hatimu langsung tenang. Allah hanya memintamu datang karena Allah tahu hati manusia tidak berubah seketika. Ia berubah perlahan melalui pertemuan yang terus diulang. Sama seperti hujan yang tidak langsung mengubah tanah kering menjadi subur, tetapi setetes demi setetes, hingga akhirnya tanah itu hidup kembali. Begitulah ibadah. Pada awalnya, salat hanya menggugurkan kewajiban, namun suatu hari tanpa kamu sadari, salat menjadi tempat paling aman. Saat dunia membuatmu sesak, doa yang dulu terasa formal perlahan menjadi percakapan paling jujur antara kamu dan Allah. Disikir yang dulu hanya dihafal berubah menjadi pegangan saat pikiranmu hampir runtuh. Inilah keajaiban ibadah yang jarang disadari. Ibadah bekerja di dalam, bahkan ketika kamu merasa tidak merasakan apa-apa. Allah sedang menenangkan syarafmu, menguatkan hatimu, menjaga jiwamu tetap waras di tengah tekanan hidup. Karena hidup ini keras dan tanpa ibadah, manusia akan mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Ada yang melarikan diri pada kesibukan, ada yang tenggelam dalam hiburan, ada yang memendam semuanya sampai akhirnya meledak. Namun ibadah menawarkan jalan lain, bukan jalan lari, tetapi jalan pulang. Dan yang indah dari ibadah adalah ini: ia tidak menghilangkan masalahmu seketika, tetapi menguatkanmu untuk menjalaninya. Ia tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah cara pandangmu. Ketika hatimu sudah mulai tenang, kamu tidak lagi panik menghadapi ujian. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh keadaan yang tidak sesuai rencana. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kamu tahu kamu tidak sendirian. Bagaimana ibadah menjaga mental dan jiwa manusia di saat dunia terasa paling kejam. Ada masa dalam hidup ketika masalah datang bukan satu persatu, tetapi bersamaan. Tekanan, pekerjaan, keretakan, hubungan, kecemasan tentang masa depan, dan kelelahan yang tidak terlihat oleh siapapun. Di titik inilah banyak orang tidak jatuh karena masalahnya, tetapi karena jiwanya tidak dijaga. Allah Maha mengetahui betapa rapuhnya jiwa manusia. Karena itu, Allah tidak hanya mengatur kehidupan lahirmu, tetapi juga menyediakan penjaga batinmu. Penjaga itu bernama ibadah. Salat adalah tempat jiwa beristirahat. Doa adalah ruang aman untuk mengeluarkan beban. Disikir adalah penenang pikiran yang berisik. Sabar adalah perisai agar hatimu tidak hancur. Tanpa
ibadah. Semua tekanan itu akan menumpuk dan manusia bukan diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Banyak orang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Mereka tersenyum di depan orang lain, namun menangis sendirian di malam hari. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka kehabisan tempat pulang dan ibadah hadir sebagai tempat pulang itu. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan bahwa hati yang dekat dengannya tidak akan dibiarkan hancur. Inilah sebabnya orang yang menjaga ibadahnya bisa tetap berdiri meski hidup berkali-kali menjatuhkannya. Ibadah tidak membuatmu kebal dari luka, namun ibadah mencegah luka itu menjadi kehancuran. Ia tidak selalu menghapus air mata, tetapi mengubahnya menjadi doa. Ia tidak selalu membuat hidup mudah, tetapi membuatmu cukup kuat untuk menjalaninya. Jika hari ini kamu masih bertahan, meski hatimu lelah, meski hidup terasa berat, itu bukan karena kamu kuat semata. Bisa jadi ibadah yang selama ini kamu jaga sedang bekerja dalam diam, menjagamu tetap hidup. Dan pada bagian terakhir nanti, kita akan menyadari satu kebenaran besar, bahwa ibadah bukan hanya menyelamatkanmu di dunia, tetapi juga sedang mempersiapkanmu untuk kehidupan yang jauh lebih kekal. Pada akhirnya kita sampai pada satu pemahaman yang menenangkan hati. Ibadah bukan tentang membuktikan diri kepada Allah, karena Allah sudah maha mengetahui segala isi hatimu, segala luka yang kamu simpan, segala usaha yang tidak pernah kamu ceritakan. Ibadah adalah cara Allah menjagamu agar kamu tidak hancur oleh kerasnya hidup. Allah tahu jika manusia dibiarkan berjalan sendiri, ia akan mudah tersesat. Maka Allah menyiapkan ibadah sebagai kompas, sebagai pegangan, sebagai tempat kembali. Setiap sujud yang kamu lakukan sedang meruntuhkan kesombongan halus yang tidak kamu sadari. Setiap doa yang kamu panjatkan sedang meringankan beban yang tidak sanggup kamu ceritakan. Setiap dizikir yang kamu ulang sedang menenangkan hati yang hampir lelah berharap. Mungkin kamu tidak selalu merasakan dampaknya hari ini, namun kelak kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, seandainya bukan karena ibadah, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Allah tidak meminta ibadahmu karena Dia membutuhkanmu. Allah memerintahkan ibadah karena kamu membutuhkannya. Dan selama kamu masih mau kembali, selama kamu masih mau bersujud, selama kamu masih mau berdoa, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika narasi ini menguatkan hatimu, jangan lupa subscribe channel Laras Hasanah, like, dan tuliskan di komentar bagian mana yang paling menyentuh perasaanmu. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih mendalam, kamu bisa bergabung sebagai member channel Laras Hasanah. Semoga ibadahmu bukan lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai tempat pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.